Oke, kembali lagi bersama Cinema Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Wrong Turn: The Foundation yang dirilis pada tahun 2021, merupakan series ketujuh dari film ini. Film yang berdurasi 1 jam 50 menit ini disutradarai oleh Mike Nelson dan dibintangi oleh Charlotte Vega. Film ini menceritakan di mana 6 orang remaja yang hendak mendaki gunung, tetapi mereka melalui jalan yang salah atau keluar dari batas yang telah ditentukan, sehingga membuat mereka diburu oleh sekelompok orang-orang misterius di gunung itu yang disebut sebagai The Foundation. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang bapak tua yang bernama Scott sedang mencari anaknya yang bernama Jen pada sebuah kota kecil, yang mana kota tersebut merupakan lokasi terakhir keberadaan anaknya. Scott kemudian menanyakan keberadaan anaknya kepada polisi, tetapi polisi itu menganggap bahwa itu hal yang biasa terjadi pada anak remaja umumnya. Kemudian Scott pergi dan menanyakan hal yang sama kepada pemilik sebuah hotel, namun lagi-lagi Scott tidak mendapatkan jawaban dan ia pergi ke sebuah bar. Pada bar tersebut, Scott berjumpa dengan seorang bapak tua yang pernah melihat anaknya Scott, dan ia mengatakan jika mereka tersesat di sebuah hutan, sebaiknya pulang saja sebab mereka tidak akan ditemukan lagi. Mendengar hal tersebut membuat Scott marah dan keributan pun terjadi. Kemudian, scene berpindah pada 6 minggu sebelum Scott mengunjungi kota kecil tersebut. Terlihat 6 orang remaja yang berkunjung ke sebuah tempat yang bernama Virginia dengan menggunakan sebuah mobil. Di dalam perjalanan, tiba-tiba saja ban mobil mereka pecah dan berhenti di tepi sebuah hutan. Ketika sedang mengganti ban mobil, mereka dipantau oleh seseorang dari dalam hutan tersebut. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah kota kecil, yang mana kota tersebut merupakan kota yang dikunjungi oleh Scott di awal film. Di kota itu, mereka menyewa tempat penginapan dan pemilik penginapan itu mengatakan jika ingin mendaki gunung, tetaplah pada jalur yang telah ditentukan. Lalu, mereka pergi ke sebuah bar. Di dalam bar, mereka dihampiri oleh seorang bapak tua yang menawarkan diri sebagai pemandu untuk mendaki gunung. Karena tempat mereka mendaki merupakan tempat yang sangat berbahaya. Namun, tawaran bapak tua itu ditolak oleh Darius, sehingga keributan kecil pun terjadi. Ketika akan menuju ke penginapan, Darius melihat seseorang yang sedang berdiri di dekat mobil mereka. Lalu Adam melemparinya dengan sebuah botol. Di dalam sebuah kamar, saat Darius dan Jen sedang tidur berdua, terlihat seseorang sedang memantau mereka dari luar jendela. Di pagi harinya, ketika Jen sedang jogging, ia bertemu dengan seseorang penjual aksesoris dan seorang anak kecil yang bernama Ruthie. Mereka pun pergi mendaki gunung, dan di dalam perjalanan, Darius memutuskan keluar dari jalur yang telah ditentukan untuk melihat benteng peninggalan sejarah. Jin pun menolak karena telah diperingati oleh pemilik penginapan itu, tetapi karena dibujuk oleh Darius, akhirnya ia mau untuk keluar dari jalur. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba sebatang pohon datang dan menghampiri mereka, dan membuat Gary terlempar hingga tewas. Lalu, mereka melanjutkan perjalanan hingga malam pun tiba. Karena belum menemukan jalan utama, mereka membangun sebuah tenda dan berencana melanjutkan perjalanan di esokan harinya. Pada malam harinya, ketika mereka semua tidur, kemudian Jen terbangun dan melihat seseorang pada luar tenda. Tetapi, ia hanya menganggap itu sebagai halusinasinya saja. Di pagi harinya, mereka keluar dari tenda dan mengetahui bahwa Mila telah menghilang. Di saat itu pula, Adam menyadari bahwa mereka tidur di sebuah pemakaman. Kemudian mereka menyadari bahwa semua handphone telah hilang, dan Jen mengatakan ia melihat seseorang di luar tenda semalam. Tak memperdulikan hal tersebut, Adam lalu pergi mencari Mila, dan di dalam perjalanan, Jen melihat seorang anak kecil yang pernah ia lihat sebelumnya. Adam lalu mengejar anak kecil itu hingga terjatuh dan tersangkut di sebuah rantai, yang mana rantai itu merupakan jebakan yang dibuat untuk hewan di sana. Lalu, rantai itu menarik Adam hingga masuk ke dalam lubang yang berisi ular yang berbisa, sehingga mereka harus meninggalkan Adam dan mencari bantuan. Di dalam perjalanan, mereka melihat sebuah rumah tua,
yang di dalamnya terdapat barang-barang yang telah hilang di gunung tersebut. Dan kemudian mereka melihat Adam sedang dibawa oleh dua orang yang menggunakan topeng kepala rusa. Lalu Darius mengambil sebuah senjata dan pergi menyerang orang tersebut. Orang gunung itu pun berbicara, namun karena tidak mengerti bahasa yang mereka ucapkan, tiba-tiba saja Adam terbangun dan memukul kepala salah satu orang itu hingga tewas. Lalu datanglah Mila yang mengatakan bahwa ia pergi buang air kecil di pagi itu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan hingga di mana Darius terkena jebakan hingga melukai dadanya. Kemudian terlihat seseorang yang sedang menyamar menjadi sebatang pohon. Dan di dalam perjalanan, Louis diculik oleh orang yang menyamar jadi sebatang pohon tadi. Di saat itu juga mereka menyadari bahwa sedang diintai oleh orang-orang yang berkepala rusa. Mereka pun lari dan Mila terjatuh ke dalam jebakan hingga menusuk seluruh badannya. Adam yang hanya memperdulikan dirinya sendiri lalu meninggalkan Mila di dalam lubang itu. Hingga datanglah seseorang yang menggunakan kepala rusa tersebut, lalu menembakkan anak panah di kepala Mila hingga Mila tewas seketika. Adam yang sedang berlari terkena sebuah jebakan hingga terjatuh dan orang berkepala rusa itu menangkapnya. Di sisi lain, Darius dan Jane yang sedang bersembunyi di balik bebatuan juga tertangkap oleh orang kepala rusa tersebut. Ketika Jane terbangun, ia melihat dirinya telah berada di dalam sebuah sumur, dan saat ia berteriak minta tolong, seseorang membukakan sebuah penutup sumur itu dan melihat bahwa penjual aksesoris di kota itu merupakan bagian dari orang pegunungan tersebut. Jane pun naik ke atas sumur dan dibawa ke sebuah tempat pengadilan dari suku itu. Lalu datanglah pemimpin dari suku tersebut yang bernama Venable dan memanggil saksi pertama. Ia adalah Hope, orang yang berada di dekat mobil dan dilempari botol oleh Adam. Saksi kedua bernama Morgan. Ia salah satu orang yang membawa Adam pada hutan tersebut dan beritahukan salah satu dari mereka telah membunuh saudaranya yang bernama Samuel. Untuk membela Adam, Jane memberitahukan bahwa mereka tidak membunuh salah satu dari mereka. Tetapi Ruthie yang saat itu sedang mengawasi mereka menunjuk Adam sebagai pembunuhnya. Sehingga Adam dijatuhi hukuman mati dan yang lainnya dijatuhi hukuman kegelapan. Adam yang panik langsung menyandera Ruthie. Dan tidak berapa lama Ruthie menusuk Adam hingga ia dibawa dan diikat. Kemudian dipukul oleh pemimpin suku tersebut menggunakan sebuah balok kayu pada bagian kepalanya hingga hancur. Sementara yang lainnya mendapatkan hukuman kegelapan, yaitu dengan membutakan kedua matanya. Karena Louis mencoba melarikan diri, sehingga menjadi yang pertama untuk menerima hukuman itu. Setelah itu Jane mengatakan bahwa mereka bisa memanfaatkan dirinya dan juga Darius, yang mana Darius mampu memperbaiki perumahan mereka dan dirinya mempunyai tubuh yang sehat sehingga bisa menghasilkan keturunan yang sehat pula. Mendengar hal tersebut membuat kepala suku menerima tawaran Jane, dan pada saat itu pula mereka langsung dilantik menjadi bagian dari mereka. Lalu melihat acara pemakaman Adam, Jane kemudian diantar oleh Edith ke sebuah gubuk di mana di sana sudah terdapat Venable. Scene berpindah di mana ayahnya yang berada di sebuah bar. Tiba-tiba ibu pemilik hotel menghampirinya dan menceritakan sejarah dari orang gunung tersebut. Ketika sedang berjalan pulang, Scott dihampiri oleh bapak tua yang ada pada bar kemarin bersama temannya dan memperingatkan Scott agar tidak pergi ke gunung tersebut. Scott tidak peduli apa yang dikatakan bapak tua itu dan tetap akan mencari anaknya. Keesokan harinya, Scott pergi mencari anaknya sendirian. Karena kasihan, ibu pemilik hotel itu menyarankan agar dirinya pergi bersama dengan saudaranya yang seorang pemburu. Lalu mereka pun pergi bersama anaknya si pemburu tersebut. Di dalam perjalanan, mereka berhasil menemukan sebuah jebakan. Namun pada jebakan berikutnya, anak dari si pemburu tersebut terkena sebuah jebakan. Ketika sedang menyelamatkan anak tersebut, tiba-tiba jebakan lain datang dari atas mereka. Untungnya, Scott berhasil menghindar dari jebakan itu. Tetapi pemburu dan anaknya terkena jebakan itu hingga tewas. Scott yang tinggal sendirian kemudian mengambil senjata pemburu itu, lalu pergi sendirian mencari anaknya. Pada malam harinya, Scott berhasil menemukan tempat orang gunung tersebut. Namun sayangnya, keberadaan Scott diketahui oleh orang gunung tersebut.
Kemudian Scott pun ditangkap dan dibawa ke tempat mereka. Ketika membuka topeng rusa tersebut, ternyata di balik topeng itu adalah Darius, sang kekasih anaknya. Setelah itu, Scott mengancam mereka dengan menembak senjata ke atas. Namun dari kejauhan, dipanah oleh seseorang, yang mana orang tersebut adalah anaknya sendiri. Jane kemudian tidak mengakui bahwa ia adalah ayahnya. Lalu, pemimpin suku tersebut menjatuhi hukuman kegelapan kepada Scott pada pagi harinya. Setelah larut malam dan semua orang gunung tertidur, Jane pergi dan mendatangi tempat ayahnya dikurung dan berencana akan melarikan diri dari tempat itu. Lalu ia pergi ke tempat gubuknya Darius, tetapi Darius tidak ingin pergi dari sana karena di sana merupakan tempat impiannya selama ini. Lalu Jane dan Scott pergi ke pintu gerbang, namun sayangnya pintu gerbang itu terkunci. Setelah itu, Jane melihat Ruthie yang sedang berdiri. Kemudian Jane menanyakan jalan keluar dari sana. Ruthie kemudian menunjukkan bahwa di dalam ruangan kegelapan terdapat jalan untuk keluar dari sana. Tiba-tiba, salah satu orang gunung itu mengetahui mereka. Lalu Scott langsung menembaknya dengan senjata yang dapat dari pemburu tadi. Jane kemudian membawa obor dan masuk ke dalam ruangan kegelapan tersebut. Di sana terdapat semua orang yang bernasib sama seperti mereka. Dan di dalamnya Jane melihat Louis yang sedang duduk dengan kondisi yang memprihatinkan. Tidak tega melihat kondisi Louis, Jane menembaknya agar ia tidak tersiksa di sana. Setelah berhasil keluar, tiba-tiba Jane diserang oleh Edith menggunakan sebuah pisau. Mereka berdua pun terjatuh dan mendarat dengan posisi Edith tertusuk oleh pisau. Scott pun kemudian mengambil pistol dan pergi mencari Jane yang terjatuh. Tiba-tiba Jane kemudian diserang oleh orang gunung tersebut. Untungnya Jane membawa sebuah pisau hingga menusuk orang gunung tersebut secara brutal. Hingga datanglah Scott yang menghampirinya. Kemudian orang gunung tersebut menemui mereka. Dan Jane berhasil menembakkan anak panah ke arah kepala orang tersebut. Lalu Scott mengambil senjata milik orang gunung itu, dan mereka pun lari menjauh dari tempat itu. Di dalam perjalanan, mereka melihat lampu yang menyala, yang mana mereka merupakan bapak tua yang telah memukul Scott di waktu itu. Seketika hendak pergi, Jane dilempar dengan sebuah pisau, dan perperangan terjadi antara mereka dan orang. Kemudian, Scott dan Jane berhasil naik ke sebuah truk. Lalu, bapak tua itu melemparkan bom molotov ke arah pemimpin suku tersebut. Dan mereka berhasil keluar dari hutan itu. Scene berpindah di mana Jane menjalani hidup seperti biasanya. Ketika ia pulang ke rumah, betapa terkejutnya ia melihat pemimpin suku dan Ruthie telah ada di dalam rumahnya. Dan ibunya Jane berkata bahwa mereka kedatangan tamu dari tetangga baru. Jane kemudian menyuruh ibunya untuk meninggalkan mereka berdua saja. Jane bersedia ikut dengan kepala suku tersebut, asalkan ia tidak menyakiti keluarganya. Pergilah mereka keluar dari rumah, yang mana di luar rumah telah ditunggu oleh orang pegunungan lainnya. Dan masuklah mereka ke dalam mobil. Di dalam perjalanan, tiba-tiba saja mobil itu hilang kendali dan menabrak sebuah mobil yang berhenti di pinggir jalan. Lalu, terlihat pemimpin suku keluar dari mobil sambil kesakitan dan Jane yang sedang membunuh salah satu orang dari mereka. Setelah itu, Jane melemparkan pisau ke arah pemimpin suku tersebut. Di akhir film terlihat Jane dan Ruthie berjalan sambil bergandengan tangan.